Oke, halo teman-teman semua. Hari ini saya akan sharing seperti biasa, saya Rian ya. Sharingnya mengenai hal kecil sih sebetulnya. Tapi ini berdampak besar sih. Sesuai dengan judulnya, jangan pernah mengaku bisa kerja sama tim kalau belum tahu hal kecil ini. Hal kecil ini seperti apa? Ini saya kasih contoh ya. Nih, teman-teman bisa lihat two types of designers. Jadi dua tipe seorang desainer ini tidak hanya berfungsi untuk desainer aja sih, untuk teman-teman yang kayak berprofesi di lain juga kayak finance atau apalah gitu lah. Kalau HRD atau apa juga harus harus seperti ini ya. Maksudnya kayak gimana? Ini kalau teman-teman desainer ini pasti tahu ini ya maksudnya apa. Ini two type of designer ini layar di sebuah aplikasi yang bernama Photoshop gitu loh. Layarnya ada yang rapi, ada yang berantakan. Yang nomor 2 ini rapi, yang nomor 1 ini berantakan. Rapinya seperti apa ini? Tersusun ya, eh, mana yang background, mana yang gambar, mana yang flare, mana yang effects, mana yang remote subtitle, judul ya, subjudul dan judul. Nah, sedangkan yang nomor 1 ini berantakan. Ini biasanya tipe-tipe orang yang ini yang nomor 1 itu individu, ini yang 2 ini kerja sama tim. Nah, kenapa? Yang individu ini biasanya kerjanya sendiri atau freelancer lah, ya bodo amat gitu loh. Orang kerjain ini kerjaan saya, nggak bakalan orang lain kerjain gitu. Nah yang nomor 2 ini adalah tipe-tipe uh, kerja sama tim lah istilahnya. Karena kenapa, kerjaan kita bukan cuma kita doang yang ngerjain, tapi orang lain juga gitu loh, atau rekan kita. Jangan sampai kebalik, ketika kerjaan sama tim ini berantakan, kerjaan sendiri ini rapi. Ya bagus lah kalau kerjaan sendiri rapi, otomatis kalau suatu saat projectnya harus dibuka lagi ya kita bakal paham, bakal cepat paham gitu, bakal tahu apa maksudnya gitu, bakal cepat juga ngerjainnya. Tapi kalau beda lagi kalau udah kerja sama tim tapi foldernya masih kayak nomor 1, layarnya, susunan layarnya masih kayak nomor 1, ini akan sangat merepotkan sih ketika partner kita minta atau menggantikan kita ketika saat kita sakit untuk mengerjakan sebuah project. Otomatis rekan kita bukan terbantu, terbebani lah istilahnya. Kita sakit pun bakalan terus-terusan ditanya, ini foldernya gimana nih, berantakan, ini mana mana gambar, mana mana background, mana objek gitu loh. Nah kayak gitulah. Dan teman-teman ketika pengen teman-teman untuk go internasional juga untuk menjual template dan sebagainya, itu teman-teman harus sudah serapi yang nomor 2 ini. Karena apa ya, otomatis itu menjadi penilaian juga untuk orang luar sana ketika kita menjual template atau apa ya, harus terkomunikasikan mungkin gitu loh. Nomor 1 boro-boro ini mana yang bisa diganti templatenya, beda dengan nomor 2 efek di mana, background di mana, gambar di mana gitu loh, untuk mengganti judul tahu di mana gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Nih ini saya kasih lihat, ini saya ada 2 harddisk, satu lagi dicolok, 2 harddisk ya, harddisk kantor ini. Beda lagi dengan harddisk pribadi ya. Ini kantor, otomatis teman-teman siapa aja yang rekan saya yang pinjam harddisk saya, saya apa ya, saya yakin pasti mereka pasti pada ngerti dengan apa yang dengan folder saya yang tersusun rapi menurut saya sih. Karena nah oke, balik lagi ke sini. Oke, saya ini bukan cuman terinspirasi dari memes ini ya, dari memes two types of designer ini. Saya juga terinspirasi dari ketika saya pergi ke sebuah percetakan atau studio foto dengan pelayan, maksudnya service mereka yang berbeda-beda setiap kita balik lagi ke sana, tapi dengan komputer yang sama, tapi bisa terkomunikasikan dengan dengan baik gitu loh istilahnya. Foldernya rapi. Ketika misalkan contoh kayak gini, saya datang ke percetakan nih hari pertama, saya ngasih file dan sebagainya, oke lah, mereka ini apa namanya, copy datanya, simpan di situ. Dan besoknya ketika saya datang lagi itu beda lagi orangnya, tapi dengan posisi komputer yang sama, tapi dia ngerti di mana letaknya, di mana posisinya kayak gitu. Nah itu kerja sama tim. Karena apa kuncinya adalah rapi gitu loh. Ini saya kasih lihat folder yang saya buat di harddisk ini, seperti ini nih. Ini harddisk ketiga ya.
harddisk ketiga dari kantor saya. Kebetulan saya kerja di Bixlar. Ini awal mula saya bikin folder ini harddisk ketiga saya tahun 2021. Sekarang 2 harddisk sebelumnya itu 2020 dan 2019. Nah ini pertama tahun dulu Bixlar 2021, ini sisanya kayak aplikasi bawaan dari harddisknya gitu loh, atau template Envato yang saya download gitu. Nah ini setelah tahun ini di bulan tersebut kita ada project apa nih? Kenapa harus bulan dulu? Ya karena di bulan tersebut project apa aja yang harus kita kerjakan. Ini salah satunya adalah TV komersial yang saya kerjakan. Ini kebetulan pada saat itu akhir bulan saya dapat harddisknya, otomatis ya cuman satu folder ini yang saya copy. Nih di dalam project ini banyak juga gitu, banyak lagi apa yang harus kita susun gitu. Ketika ngerjain project itu folder-folder apa yang harus kita bikin gitu. Ini untuk project video ya. Beda lagi dengan project-project yang lain kayak misalnya grafis. Jangan salah loh, bikin grafis juga aset-asetnya banyak, kayak harus download fontnya, harus download image, foto maksudnya, objeknya atau backgroundnya atau vektornya mungkin. Ini dan selanjutnya nih bulan-bulan saya selanjutnya ya ngerjainnya. Nih kita contoh kayak tadi ya, salah satu ini nih, aset apa aja yang saya bikin, maksudnya folder apa aja yang saya bikin. Ini untuk memudahkan saya dengan rekan saya juga, untuk memudahkan saya di masa depan nanti ketika saya ngebuka lagi foldernya kalau ada revisi, atau untuk memudahkan rekan kita juga ketika kita sakit misalkan, dan kerjaan kita dikerjakan oleh rekan kerja kita. Ini kayak TV komersial, ini ada 3D asset, ini versi 1, versi 2 gitu. Dan ini folder savean dari Adobe Premiere yang saya kerjakan. Ini flare juga, termasuk flare-nya juga harus difolderin kayak gini, ini salah satu. Nah kayak gitu. Ini footage-nya juga footage MP4. Biasanya sih di footage ini ya, karena saya menggunakan satu kamera jadi saya langsung aja kayak gini. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan kamera, beda kamera atau 2 kamera atau bahkan drone, sini dari footage ini di dalamnya bisa ada lagi, entah itu folder Sony misalkan, folder Canon atau folder drone gitu. Ini logo juga, motion juga kalau misalkan teman-teman ada motionnya, musik, foto, referensi juga bisa, referensi dari teman-teman, dari entah itu dari art directornya pengennya seperti apa kayak gitu, referensi SFX, sound effect ya, video filter, voice over juga, dan projectnya. Nah untuk projectnya saya simpan di luar aja karena nggak harus di folder ini nih, biar langsung terpampang maksudnya apa ya, aplikasinya gitu. Ini hasilnya di luar nih kayak gitu. Ini scriptnya juga harusnya di folderin tapi nggak apa-apa di luar kan, cuman biar jelas juga gitu. Setiap kita buka foldernya, buka projectnya, kita juga buka scriptnya langsung kayak gitu. Oke, ini yang ngerjain, ini project saya yang ngerjain video. Ada project-project yang lainnya kayak misalkan ngerjain konten biasanya dalamnya ada apa aja sih, kayak download entah itu template, entah itu foto model, foto produk, JPG lainnya lah. Ini hasilnya ya, maksudnya hasil dari renderan si ini untuk tugas konten, JPG-nya seperti ini, kurang lebih kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Oke, itu dia sharing satu pengalaman, hal kecil sih sebetulnya. Ini juga saya membuat format sendiri ya, berdasarkan feeling saya aja sih sebetulnya. Seenak mungkin gimana caranya supaya rekan kantor kita ngerti pada saat entah kita sakit atau apa ya, dikerjakan oleh mereka gitu. Atau pada saat mereka ingin nge-backup, mereka tahu project ini tuh dikerjain bulan apa dan di mana tempatnya gitu loh. Teman-teman juga kalau pengen saya ingetin lagi ya, kalau misalkan pengen go internasional, otomatis teman-teman harus sudah rapi foldernya, supaya apa, supaya dimengerti oleh orang-orang luar sana juga gitu loh. Jangan sampai kayak ya malulah istilahnya, saya tuh kan kerja di DKV, desain komunikasi visual, otomatis di mana komunikasi kita harus baik juga gitu, harus bagus juga. Komunikasi itu bukan hanya dari sekedar kita berbicara dengan lawan jenis, tapi dengan berkomunikasi dengan apa ya istilahnya, kerapihan folder, kerapihan apa itu kan, kerapihan dalam
berkomunikasi dalam project gitu loh, secara kerapihan gitu, kerapihan dalam mengerjakan. Itu dia salah satu tips dari saya, sharing aja sih sebetulnya. Jangan bilang jangan pernah ngaku bisa kerja sama tim sebelum tahu hal ini gitu loh. Oke, jangan lupa di like videonya apabila membantu atau menginspirasi, di komen juga apabila ada pertanyaan atau ada tambahan, mungkin bang ternyata ada standarnya loh kalau bikin folder tuh untuk seorang desainer tuh seperti ini ya, boleh tambahin ini. Saya juga berdasarkan analisa pribadi aja sih, melihat sekitar, melihat folder-folder orang luar yang saya download dengan